Roh Kudus tidak hanya memberi kekuatan, tetapi juga menemani dan menyertai dengan lembut. Demikian homili Paus Fransiskus pada Hari Raya Pentakosta. Kisah Pentakosta dalam Kisah Para Rasul menunjukkan dua cara utama Roh Kudus bekerja di dalam gereja, di dalam diri kita, dan melalui misi pewartaan kita. Dengan dua ciri khas kuasa dan kelembutan, Roh Kudus bekerja kuat dan dahsyat di dalam hati kita. Itulah yang dilambangkan oleh angin dan api. Dalam kitab suci seperti dalam Kisah Keluaran, angin dan api sering menjadi tanda kehadiran kuasa Allah. Tanpa kuasa dari Roh Kudus, kita tidak akan mampu melawan kejahatan dan mengatasi keinginan-keinginan daging. Seperti yang ditulis oleh Santo Paulus, kenajisan, penyembahan berhala, perselisihan, iri hati. Roh Kudus masuk ke dalam hati kita yang sering kering, keras, dan dingin, dan menyembuhkannya. Yesus sendiri menunjukkan hal ini saat ia dibawa Roh Kudus ke padang gurun selama 40 hari untuk berpuasa dan dicobai. Masa itu menjadi waktu pemurnian dan persiapan sebelum ia menjalankan misinya. Namun kuasa Roh Kudus bukan kuasa yang menghancurkan. Pentakosta, turunnya Roh Kudus, dalam Kisah Para Rasul menunjukkan, angin tidak merobohkan rumah tempat para rasul berkumpul. Api tidak membakar para rasul. Justru api itu hinggap lembut di atas kepala mereka masing-masing. Kelembutan ini adalah ciri khas cara Allah bekerja. Roh Kudus seperti tangan Allah. Pertama-tama ia menggemburkan tanah keras dalam hati kita, membongkar dosa dan kelemahan kita. Lalu ia menanam benih kebajikan, menyiraminya dengan rahmat dan merawatnya agar bertumbuh. Dan setelah kita berjuang melawan dosa, kita pun bisa mencicipi manisnya belas kasih dan persatuan dengan Allah. Karena itu Roh Kudus disebut penghibur, Parakletos, sebab ia tidak hanya memberi kekuatan, tetapi juga menemani dan menyertai dengan lembut. Roh Kudus yang turun atas para rasul mengubah hati mereka, memberi mereka keberanian yang tenang untuk bersaksi. Petrus dan Yohanes berkata, "Kami tidak mungkin berhenti memberitakan apa yang telah kami lihat dan dengar, meskipun mereka dilarang oleh para pemuka agama." Hal yang sama berlaku juga bagi kita semua. Lewat sakramen baptis dan krisma, kita telah menerima Roh Kudus. Seperti para rasul di ruang atas, kita pun diutus untuk mewartakan Injil kepada semua orang, tanpa batas suku, ras, atau agama. Ini adalah misi yang bersifat universal, tapi kita harus menjalankannya bukan dengan kekerasan, bukan dengan kesombongan, melainkan dengan kuasa sejati dari Roh Kudus, yang lahir dari kesetiaan pada kebenaran, bukan dari siasat duniawi. Kita bersaksi damai kepada mereka yang menginginkan perang, pengampunan kepada yang ingin membalas dendam, kasih kepada yang tertolak dan terkucilkan, hidup kepada mereka yang memilih kematian, kesetiaan kepada mereka yang ingin merusak semua ikatan dan mencampur adukan kebebasan dengan individualisme yang kosong. Jalan ini tidak mudah, kadang menanjak dan berliku, tapi kita tidak berjalan sendiri. Roh Kudus menyertai kita, dan itulah harapan sejati. Bukan sekedar optimisme, tetapi pengharapan yang kokoh, seperti Saul yang menuntun kita ke pantai keselamatan. Mari kita perbaharui iman kita pada kehadiran Roh Kudus, Sang Penghibur, dan terus berdoa. Datanglah ya Roh Pencipta, terangilah budi kami, penuhilah hati kami dengan kasih karunia-Mu. Tuntunlah langkah kami, dan anugerahkanlah damai bagi dunia. Amin.